Ini adalah Mitsubishi Expander tahun 2021. Dan kebetulan yang gue pakai ini adalah yang transmisinya Matic dan trimnya yang paling tinggi yaitu trim Ultimate. Jadi Expander ini ada 5 trim ya. Di Indonesia dia punya 5 trim. Dari GLX yang paling rendah, lalu ada GLS, lalu ada Sport, lalu ada Exit, dan yang paling tinggi yaitu yang Ultimate. Selain itu, Expander ini juga punya varian SUV-SUV-an ya. Jadi model yang dibikin seperti SUV yaitu Expander Cross. Lalu ada juga kembarannya yaitu Nissan Livina. Jadi memang sejak tahun 2017 waktu mobil ini di launching, mobil ini memang sudah banyak yang suka dan banyak yang tergila-gila sama mobil ini. Kenapa? Karena menurut gue mobil ini desainnya yang paling futuristik di antara kompetitornya. Ya, Avanza, Xenia itu kan desainnya kan main aman. Tapi yang ini desainnya benar-benar futuristik. Dan itu juga menjadi salah satu daya tariknya. Itu sebabnya penjualan mobil ini selalu masuk 10 besar. 5 besar sampai 10 besar lah. Untuk penjualan di Indonesia. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka duka gua selama gua pakai si Mitsubishi Expander ini. Dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah desainnya yang menurut gue amat sangat futuristik. Di tahun 2017 waktu pertama kali mobil ini launching, gak ada low MPV yang punya desain seperti ini. Desainnya lancip-lancip, posisi lampunya juga gak seperti biasanya ya. DRL yang biasanya ada di bawah ini ada di atas. Tapi cocok gitu menurut gua. Ya, itu adalah daya tarik pertama yang menjawab kenapa mobil ini bahkan sampai sekarang itu juga masih cukup banyak penjualannya. Oke? Itu hal pertama yang gua suka dari si Expander ini. Selanjutnya adalah seperti biasa, gue suka mobil yang kaca depannya itu landai. Ya, gue suka kaca depannya landai, kaca depannya gede. Itu jadi kita berasa mobil ini di dalam itu berasa luas. Pencahayaannya juga bagus. Dashboardnya juga gede, ya. Itu memang menyebabkan mobil ini gue berasa mobil ini mobil yang luas gitu. Memang panjangnya sih sebenarnya lumayan ya, sekitar 4,4 kalau gua nggak salah, 4,4 atau 4,5 meteran. Jadi memang cukup panjang mobil ini. Tapi kan ada ya mobil yang memang panjang tapi desainnya itu kita berasa sempit di dalam. Tapi di sini ini benar-benar kita berasa bahwa mobil ini adalah mobil yang luas, terutama kalau kita di posisi nyetir. Oke? Itu hal berikutnya yang gue suka dari mobil ini. Hal selanjutnya lagi yang gue suka dari mobil ini adalah tadi gue bilang dashboardnya gede ya, kacanya landai. Ditambah lagi desain dashboardnya juga menurut gue menarik. Kombinasi warnanya juga menurut gue bagus. Warna hitam dikombinasikan dengan beige, lalu ada aksen kayunya ya, menurut gue pertama kali gue masuk ke mobil ini aja gue udah berasa bahwa mobil ini adalah mobil yang menyenangkan untuk dilihat. Kombinasi warnanya bagus, desainnya bagus, memang masih plastik hard plastik lah ya, yang keras plastiknya. Tapi gue rasa dengan harga segitu untuk kelas low MPV wajar lah kalau memang semuanya masih hard plastik. Tapi yang jelas desainnya menurut gue jauh lebih bagus daripada kompetitornya. Oke. Gue suka lagi adalah
yang gue suka lagi ya adalah mobil ini masih punya yang namanya indikator temperatur mesin. Banyak mobil-mobil sekarang yang udah nggak punya indikator temperatur mesin. Ya gue nggak ngerti kenapa dibikin sesimpel itu. Padahal menurut gue indikator temperatur mesin adalah salah satu indikator yang penting di sebuah mobil. Ya, dan ini enaknya adalah ini masih punya indikator temperatur mesin dan itu menyenangkan buat gue. Oke? Selanjutnya lagi, masih di bagian depan mobil ini, yang gue suka dari mobil ini adalah gue merasa mobil ini punya banyak tempat penyimpanan. Selain laci di dashboard, di atasnya juga kita masih bisa taruh macam-macam, kacamata, bla 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 segala macam. Masih ada tempat penyimpanan di konsol tengah. Di samping kiri kanan juga masih ada, ya. Kita bisa selipin macam-macam di sini. Belum lagi di pintu tempat taruh gelas atau botol air. Belum lagi tempat taruh koin, ya. Jadi banyak sekali tempat penyimpanan di mobil ini yang mungkin di mobil lain gak akan sebanyak ini. Oke, itu yang gue suka. Satu hal lagi yang gue suka dari mobil ini di bagian depan adalah di fitur-fiturnya, maksud gue adalah kalau mobil lain itu keyless entry atau pakai tombol start stop engine itu gue rasa udah biasa. Tapi mobil ini punya cruise control. Gua rasa nggak semua low MPV punya cruise control ya. Tapi dia punya cruise control di mobil ini. Oke, itu juga salah satu plus point yang menyenangkan. Bayangin aja Jakarta itu kadang-kadang di jalan tol itu kan kita memang mau cari irit ya. Kita memang nggak terlalu terburu-buru, kita nggak usah injek gas dalam-dalam, dan cruise control ini jelas amat sangat berguna. At least buat gua ya. Selain itu, pintu di mobil ini menurut gua juga bobotnya pas. Nggak, kan banyaknya mobil-mobil sekarang yang enteng-enteng pintunya. Ini pintunya gua berasa kokoh kayak mobil-mobil mahal ya. Jadi itu juga hal yang menyenangkan gitu. Jadi kita nggak berasa kita pakai mobil yang murah, padahal mobil ini kan bukan termasuk mobil-mobil kelas tinggi, kelas atas ya. Tapi feel-nya menurut gue cukup enak. Bobot pintunya enak, buka tutupnya juga enak menurut gue. Oke, itu yang gue suka. Sekarang kita ke bagian tengah dari mobil ini. Sekarang gue ada di belakang, maksud gue di baris kedua dari Mitsubishi Expander. Mobil ini punya 3 baris ya, namanya juga mobil 7-seater. Punya 3 baris, dan gue ada di baris tengah. Begitu gue masuk mobil ini di baris kedua, hal yang menyenangkan dari mobil ini adalah jarak antara kepala gue dengan plafon di atas itu jaraknya jauh banget. Masih sekitar 30 sentian lah ya jarak antara kepala gue dengan plafon. Jadi masih jauh. Padahal tinggi gue 170 cm, tapi masih menyisakan jarak yang lumayan jauh antara kepala dengan plafon. Jadi itu menyenangkan. Kan ada yang mobil-mobil yang roofline-nya dibikin rendah, jadi jarak antara kepala dengan plafon itu mepet gitu loh. Tapi yang ini masih cukup jauh. Nah, tapi ada yang gue gak suka dari si Expander ini di baris kedua. Tadi gue bilang ya, panjang mobil ini sekitar 4,4-4,5 meter. Tapi jarak antara lutut gue dengan kursi di depan, ya ini kursi posisi duduk gue. Jarak antara lutut dengan kursi itu hanya sekitar 2 sentian aja. Memang sih kaki kita masih bisa kita masukkan ke bawah kursi di depan ya. Tapi tetap jarak antara lutut dengan kursi ini menurut gue terlalu mepet. Padahal panjang mobil ini
4,4, 4,5 meter yang seharusnya bisa, menurut gue bisa dibikin lebih gede lagi gitu jaraknya. Nah, kalau di baris kedua aja seperti ini, apalagi di baris belakang ya, di baris ketiga, yang menurut gue pasti sudah tidak manusiawi menurut gue. Oke? Dan karena kita sudah ngomong apa yang gue nggak suka dari mobil ini, gue akan lanjutin dengan hal yang gue nggak suka berikutnya dari mobil ini. Hal berikutnya lagi yang gue nggak suka dari Expander ini adalah gue nggak suka, gue merasa mobil ini terlalu sempit ya. Gue merasa Mitsubishi ini nggak pintar memanfaatkan dimensi yang ada di mobil ini. Tadi gue bilang jarak antara lutut gue dengan kursi depan itu sebenarnya udah mepet. Begitu juga sebenarnya jarak antara bahu gue dengan bahu orang di sebelah. Kalau mobil ini duduk di baris kedua ini cuma berdua, itu masih oke lah. Mungkin masih ada spare sekitar 30 sentian jarak antara bahu ke bahu. Tapi karena ini mobil 7-seater, artinya 2 di depan, 3 di tengah, dan 2 di belakang. Berarti di baris tengah ini seharusnya bisa muat 3 orang. Kalau lu anak kecil, mungkin oke lah. Lu masih bisa bertiga di belakang. Tapi kalau, maksud gue bertiga di baris tengah ya, bukan di baris paling belakang. Lu masih bisa bertiga di baris tengah mobil ini kalau lu anak kecil. Tapi kalau lu orang dewasa, lu pasti akan berhimpit-himpitan di Expander ini. Ya, bahkan lu cuma bertiga nih, ya. Belum kita bilang ya maklum lah, kadang-kadang orang kita kan memang kalau bisa muat sebanyak mungkin orang di dalam mobil. Ya. Tapi ini bertiga aja menurut gua udah sempit-sempitan. Oke, kecuali lu anak kecil. Ya, apalagi kalau lu di belakang, ya, gua rasa itu lebih parah lagi. Oke. Jadi itu yang gua nggak suka dari Expander di baris kedua. Sekarang kita akan ke depan. Oke, sekarang balik lagi ke bagian depan mobil ini. Hal yang gue nggak suka di bagian depan mobil ini sebenarnya ada 2. Ya. Pertama, gue nggak suka cover plastik yang ditempel di lubang kunci. Jadi mobil ini sebenarnya udah pakai yang namanya tombol start stop engine. Cuma untuk trim yang di bawahnya itu masih pakai kunci biasa. Kalau pakai kunci biasa, lubangnya memang ada di belakang setir. Nah, karena yang ini pakai tombol start stop, lubang ini cuma ditutup oleh plastik, ya. Ditutup plastik, jadi terkesan bahwa mobil ini sebenarnya pakai kunci. Cuma karena levelnya tinggi, akhirnya ditutup dan diganti oleh start stop engine, tombol start stop. Jadi jelek banget gitu ngelihatnya ya. Nggak tahu ya, gue sih berasa jelek. Mungkin bagi sebagian teman-teman mungkin nggak terlalu pengaruh ya, tapi gue begitu gue buka pintu aja gue berpikir, ampun, kenapa mobilnya didesainnya kayak gini gitu ya. Oke, itu yang gue nggak suka dari si Expander ini. Satu hal lagi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah gue berasa mobil ini AC-nya itu nggak dingin. Ya gue nggak tahu apakah semua Expander seperti itu atau cuma Expander yang gue pakai ini aja. Jadi AC-nya itu menurut gue nggak dingin. Kalau lu duduk di baris depan, baris pertama mobil ini, mungkin lu akan berasa fine-fine aja. Tapi kalau lu duduk di bagian belakang, gue berasa mobil ini nggak dingin gitu loh AC-nya. Ya. Tapi tolong koreksi gue kalau gue salah. Mungkin cuma Expander ini aja yang begitu, atau mungkin memang guanya aja yang manusia kutub, jadi gua berasa panas ya. Oke, tapi itu yang gua rasakan di Expander ini. Satu hal lagi yang gua nggak suka terakhir dari mobil ini adalah versi ultimate, artinya mobil ini adalah mobil yang trimnya paling tinggi.
Tapi menurut gua peleknya itu terlalu kecil dibanding sama gede mobilnya. Kenapa Mitsubishi nggak mau bikin yang lebih gede gitu ya? Padahal ini udah trimnya udah paling tinggi gitu. Tapi tetap dibikin velgnya, sebenarnya velgnya nggak kecil-kecil amat sebenarnya. Tapi kalau wheel archnya gede, jadi berasa bahwa mobil ini kekecilan untuk peleknya. Oke? Itu yang gua nggak suka dari si expander ini. Oke, jadi itu adalah suka duka gua selama gua pakai si Expander Ultimate CVT ini. Kalau teman-teman mau nyari mobil 7 seater, mau nyari mobil yang futuristik, mobil ini masih layak lu pertimbangkan. Fitur-fiturnya juga masih komplit, nggak kalah dengan mobil-mobil yang lain. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video gua berikutnya. Oke, see you guys.